Greeners dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast ACDM, Real Talk for Real Life. Kali ini kembali dengan aku, Diajeng, selaku podcast pada momen kali ini. Nah, episode ini akan menjadi awal mula nih dari edisi Kupas Tuntas PPK Ormawa. Jadi jangan lupa subscribe YouTube ACDM untuk mengikuti keseruan selanjutnya. Oke, langsung aja. Narasumber kali ini adalah anggota dari tim PPK Ormawa yang berhasil lolos hingga tahap pendanaan dan menjadi peserta Abdidaya di Bali. Keren banget kan? Nah, ini dia Mas Adam dan juga Mas Mizan. Halo, Hai, semuanya. gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kesibukan sekarang nih? Ngapain aja nih? Di magang mandiri di Mitra Tani 27. Wow, berarti selama liburan gini atau gimana? Iya, selama liburan nih. Oke. Terus acara Abdidaya nih kemarin di mana nih Mas kalau boleh tahu? Apakah di kampus ataukah di hotel gitu berlangsungnya? Oh ya, jadi untuk Abdidaya sendiri itu adanya di Universitas Udayana itu di Bali. Oke. Dilaksanakan selama 3 hari seperti itu. Oh, berarti di Universitas Udayana berarti di Jimbaran ya? Betul. Oke. Masuk ke Abdidayanya Mas, aku mau nanya sebenarnya PPK Ormawa ini apa? Dan setauku pendaftarnya itu banyak banget gitu. Boleh disampaikan ke teman-teman? Ya, untuk PPK Ormawa adalah program pengembangan kapasitas organisasi kemahasiswaan di mana kegiatan PPK Ormawa ini langsung dinaungi oleh Kemendikbudristek. Jadi setiap kegiatan kami langsung didanai oleh Kemendikbudristek. Jadi kami langsung mengikuti kegiatan secara sosial dan kita juga mengikuti tahap-tahap apapun yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek sehingga kami dapat menjadi anggota Abdidaya. Oke, program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Betul. Nah, yang boleh ikut siapa aja nih kalau boleh tahu? Nah, untuk yang boleh ikut sendiri itu sebenarnya syaratnya cuman mahasiswa aktif yang masih terdaftar di prodinya masing-masing seperti itu. Jadi semua mahasiswa aktif itu boleh mengikuti asalkan ya belum lulus aja gitu. Tapi disarankan ya minimal itu semester 4 lah seperti itu. Jadi yang maksimal banget sampai sebelum lulus seperti itu. Jadi semuanya bisa mengikuti. Berarti mahasiswa aktif gitu ya? Mahasiswa aktif. Oke, kalau Mas Adam dan Mas Mizan kan tergabungnya di tim Ormawa dari Himaseta, Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Nah, Himpunan Mahasiswa Agribisnis kalau boleh dikatakan. Nah, awal mula ikut PPK ini gimana? Kok pada akhirnya mau ikut gitu kan? Oke, awalnya Zan. Oke, untuk awal mulanya sebenarnya kami ini terus terang saja bahwa kami itu pada awalnya itu tidak mengerti apa itu PPK Ormawa seperti itu. Jadi tanda tanya itu menjadikan kita ini kepo apa sih itu? Apa sih PPK Ormawa sehingga menjadikan saya pribadi terutama menjadikan ikut untuk kegiatan PPK Ormawa. Apalagi waktu itu juga Himaseta membuka gitu PPK Ormawa Open Recruitment. Nah, itu langsung lah saya daftar seperti itu. Nah, terus untuk lambat laun kok ada masuk gitu. Nah, terus jelaskan gimana ada ini. Sebenarnya juga sama seperti Mizan. Awalnya juga nggak tahu apa itu PPK, kayak program apa sih, paling ya gitu-gitu doang awalnya gitu kan. Terus ternyata pas sudah open recruitment, iseng lah nyoba daftar gitu. Awalnya ya iseng-iseng aja gitu. Cobalah daripada nggak ada kesibukan, terus juga biar tahu kemampuan diri kita itu sampai mana seperti itu. Kalau misalkan ikut pengabdian seperti ini tuh kita bisa nggak sih berkomunikasi atau skill-skill kita tuh sampai mana aja seperti itu. Jadi selain penasaran, terus iseng-iseng, terus juga pengen tahu juga diri kita itu sampai mana buat tolak ukur. Masya Allah. Oke. Kalau di pengabdian ini kan di PPK Ormawa Himaseta ini dari pertanian, kemudian jenis pengabdiannya Sanggar Tani. Sanggar Tani Muda. Oke, kenapa pilih Sanggar Tani? Oke, Adam silakan. Oke, dari saya dulu ya. Kenapa Sanggar Tani Muda? Jadi awalnya kenapa Sanggar Tani Muda itu kan di buku panduan PPK Ormawa 2024 ya. Itu kami sebelumnya melihat tema-temanya terlebih dahulu. Ya, karena menyesuaikan. menyesuaikan. Lalu kita ambil yang selinier dengan jurusan kami itu agribisnis. Nah, di agribisnis itu ada temanya Sanggar Tani Muda dan di situ banyak kualifikasinya, kayak di Sanggar Tani Muda ini memuat apa aja. Terus yang misalkan untuk
proposalnya diterima itu syarat-syaratnya apa saja, nah itu kami penuhi seperti itu. Jadi kenapa pilih Sanggar Tani Muda ya, selain selinear, kami juga pengen aja membuat Sanggar Tani Muda karena belum pernah ada sebelumnya seperti itu. Oke, berarti seberapa penting sih Mas kalau kita itu dari topik PPK terus menyesuaikan kepada profil dari ormawanya? Kalau dibilang penting, menurut kami itu sangat penting karena PPK Ormawa di sini itu juga termasuk ke dalam program kerja di dalam Himaseta gitu. Jadi di dalam Himaseta itu juga ada program di mana pengabdian masyarakat. Jadi kita masuk di situ kegiatan tersebut sehingga Himaseta itu mengikuti, mensupport kita sepenuhnya dengan membentuk tim PPK Ormawa, dan nanti juga ada tim volunteer sendiri dari yang dibuka Himaseta seperti itu. Oh, berarti ada tim pendukung gitu ya? Betul. Oh, Sudah oke, pasti. oke. Terus inti PPK ini program pengabdian ke desa yang banyak jenisnya kayak sanggar tani dan lain sebagainya dengan tujuan meningkatkan kapasitas ormawa. Lalu manfaat yang didapatkan kan kita semua kalau misalkan berorientasi pengen apa sih yang bisa aku dapatkan, juga apa yang bisa aku berikan gitu. Apa nih manfaatnya nih kalau dari Mas Adam dan Mas Izan yang didapatkan? Manfaat dari kita pribadi, bukan Iya, manfaat boleh general lah, keduanya juga boleh. Oh gitu. Kalau manfaat dari kita pribadi ya itu sudah jelas. Yang pertama itu soft skill kita itu banyak dikembangkan dan juga meningkat ya malah itu. Jadi kayak misalkan soft skillnya itu public speaking, karena ini pengabdian. Jadi kan kita terjun langsung ke masyarakat. Jadi kita berkomunikasi langsung dengan anggapannya orang baru di masyarakat, dan kita juga harus bisa berbicara dengan orang tersebut tanpa keterbatasan bahasa seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, kepercayaan diri. Kita juga di tahapan-tahapan itu kan ada presentasi, jadi kita juga harus bisa banyak ngomong, terus percaya diri, tidak seperti itu. Kalau bisa dikatakan. Dari Mizan tambahan? Kalau dari Adam tadi, menurut pribadi ya, apa yang kita dapatkan seperti itu. Kalau menurut saya, apa yang didapatkan oleh masyarakat sekitar dengan program kami, menurut kami adanya program PPK Ormawa di sini, masyarakat ini semakin mengerti dari segi pengetahuan, dari segi pengalaman, dari segi apa yang akan dikembangkan di desa tersebut. Jadi di desa tersebut juga yang sebelumnya dari potensi desa itu tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Jadi adanya PPK di sana itu menumbuhkan rasa masyarakat itu bahwa di dalam lingkungan sekitar itu dapat dikembangkan, ada sesuatu yang dapat dikembangkan. Jadi masyarakat juga menjadi menambah pengetahuan, menambah relasi, menambah apa saja yang dapat menjadi peningkatan pendapatan masyarakat, ini juga bisa dimasukkan seperti itu. Oke, berarti pengabdian ke desa ini kalau boleh kita spill satu tim berapa orang? Untuk satu tim kita ada 15 orang, itu sudah termasuk ketua pelaksana. Ketua 15 tim. orang? Iya, 15 orang. Oke, dari berbagai itu ya, tingkatan ya? Berbagai tingkatan, berbagai prodi. Terus dari 15 membuat proposal. Iya. Nah, pas pembuatan proposal nih biasanya rada krusial ya, penyatuan bagaimana pembagian tugas dari ngerjain proposal itu. Oke, baik. Jadi bagaimana pembagian tugasnya? Jadi yang pertama itu sebenarnya tugas dari ketua tim ya, untuk membagi tugas timnya itu dengan baik, karena ketua tim ini kan harus bisa melihat potensi anggotanya. Kalau misalkan anggapannya saya gitu, saya biasanya biasanya itu kayak program-programnya apa, untuk berpikirnya itu bisa lebih mengerti lah apa yang program yang ingin dilaksanakan, itu bisa dibagi. Nanti ada tim yang misalkan bisa untuk menyusun keuangan ya, atau katakanlah bendahara gitu, itu bisa menyusun di bagian anggaran ya, nah, di RAB seperti itu. Jadi pembagiannya itu fleksibel sebenarnya, mengikuti saja. Yang penting itu visi misi dari proposal itu sama, dan kita satu tim itu memiliki tujuan yang sama seperti itu. Iya, selain itu kalau ketika menyusun subproposal di sana kita juga yang pertama itu ada pembagian seperti itu, dipetakan semama dalam pendahuluan itu ada berapa anak. Nah itu fokus pada pendahuluan saja. Nanti ketika timeline sudah mendekati, kita baru dikumpulkan jadi satu dan kita bahas bersama dengan dosen pendamping lapang.
Di sana kita dibahas mulai awal secara rinci, bagaimana apa saja yang ada di dalamnya, apakah masuk ke dalam subtema, apakah tidak masuk. Nanti ketika tidak selinear dengan subtema, baru kita akan belahkan, baru kita ganti bagaimana agar subtema itu bisa masuk dan juga dapat berjalan sesuai dengan isi proposal. Oke, nah pasti dari teman-teman sendiri pada pengen banget tahu judul PPK-nya apa nih yang diusung kemarin, Mas? Nah, untuk judul PPK-nya kami mengusung dengan judul Aksatani, yaitu optimalisasi pemberdayaan kapasitas petani muda berbasis kelembagaan Sanggar Tani Muda di Desa Sukowiryo, Kecamatan Jerbuk, Kabupaten Jember. Oke, Desa Sukowiryo. Desa Sukowiryo. Kenapa pilih Desa Sukowiryo sebagai desa pengabdiannya? Karena di Jember ini banyak banget kan, maksudnya desa. Kenapa pilih desa itu? Ya, jadi sebenarnya kenapa bisa kita pilih Sukowiryo? Jadi yang pertama itu kita riset dulu. Satu tim itu riset, kan di situ ada list daftar 1000 desa tertinggal ya. Karena persyaratan di Desa Sanggar Tani Muda itu harus masuk ke 1000 desa tertinggal ya, San? Iya. Ya, 1000 desa tertinggal. Lalu kita ngambil beberapa calon-calon desa yang ingin kita ajukan, itu kita survei terlebih dahulu, misalkan kayak dari pemudanya ada atau tidak gitu, memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan atau tidak, seperti itu. Jadi akhirnya kita survei ke Sukowiryo, dan Sukowiryo itu pemudanya ada, terus dari desanya itu juga mendukung pada awalnya, seperti itu. Jadi kita putuskan untuk memilih Desa Sukowiryo. Oke, berarti tidak ujuk-ujuk langsung milih Desa Sukowiryo gitu ya. Iya, jadi dulu. ada survei, kemudian juga apakah desanya menyetujui begitu. Oke. Itu pun sebenarnya tidak langsung mendapat langsung ke Sukowiryo gitu. Sukowiryo itu pilihan terakhir sebenarnya. Sebelumnya itu kita keliling ke Jember, tapi kita sudah mempunyai list. Dalam satu tim itu sudah memiliki list kira-kira desa mana yang masuk ke dalam kriteria kita, memiliki potensi dan juga memiliki pemuda yang bisa kita ajak untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, ternyata pada akhirnya kita menemukan Desa Sukowiryo itu. Oke. Kita masuk ke bagian pas pengerjaan. Pengerjaannya itu boleh. seberapa mengesankan gitu ya? Pasti ada kita tahu lika-likunya dong gitu ya. Gimana nih? Kan ada Saya? ya. Oke, kalau untuk lika-liku pengerjaan proposal ya itu karena kita itu cuma dapat waktu berapa ya? Seminggu ya? Dapat waktu seminggu, mepet soalnya itu pas pengerjaan proposal. Jadi kami itu satu tim langsung berkumpul. Jadi pengerjaannya itu tetap dibagi, cuman dalam satu tempat gitu. Jadi kita ngerjain di satu tempat, terus dibagi sama ketua tim. Lalu perbagiannya itu nanti apa ya? Dikumpulkan jadi satu gitu untuk disusun lagi ya, disusun lagi ini cocok atau tidak dengan bagian yang atas. Soalnya di situ terdapat permasalahan atau solusi dan juga ada program yang ingin kita laksanakan seperti itu. Jadi harus misalkan permasalahan yang nomor 1 itu harus ada di solusi yang nomor 1. Jadi harus sama susunannya seperti itu. Walaupun yang mengerjakan beda orang, tapi nanti tetap dijadikan satu seperti itu. Ada teman? Iya, untuk kerennya UNED itu ya. Kerennya UNED itu dari tim task force itu menentukan bahwa ada timeline tersebut. Diberi deadline tersebut, namun ternyata dari timeline tersebut masih akan diadakan pembinaan dari tim UNED. Jadi ketika kami sudah menyusun proposal secara selesai, nanti kita ajukan ke universitas. Nah, nanti dari universitas baru kita ada pembinaan bagaimana nanti angka baiknya kegiatan proposal ini bisa lolos, apa saja yang harus diubah, nanti kita ada pembinaan seperti itu. Itu UNED yang sangat mendukung dari PPK Unwa di situ. Jadi pas diserahkan udah sempurna banget lah gitu. Wis. Tim apa tadi Mas? Kamu boleh tahu tim? Aksatani. Tim task force. Tim task force. Tim task force itu tim yang menaungi PPK Ormawa. Iya. Menaungi tim khusus dari UNED. rektorat yang dari rektorat untuk membimbing tim PPK Ormawa untuk melaju ke budidaya. Oke. Nah, kalau tadi kita udah tahu pengerjaannya dari proposal, kalau bagian dari proposal nih dari Mas Adam, dari Mas Mizan yang perlu diperbagus sebagai kunci lolos gitu, apa? Misal
latar belakang atau mungkin misal di bagian tadi solusi itu dan permasalahan gitu, supaya teman-teman yang mungkin mau PPK tahun ini bisa tahu nih fokus atau kuncinya aku perlu di sini nih kayaknya, perlu aku mungkin revisi lagi sesuai saran-saran dari Kalau menurut dari kami itu untuk apa saja yang bisa membuat lolos itu, yang pertama adalah permasalahan. Bagaimana di desa itu, apakah benar ada permasalahan itu dan kita harus turun ke lapang untuk membenahi permasalahan tersebut, itu harus kita fokuskan di situ. Untuk yang kedua yaitu program. Apakah program ini selinier dengan permasalahan? Apakah ini perlu dengan apakah program ini harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di desa? Apakah bisa mengembangkan potensi desa? Itu juga menjadi tolak ukur kelolosan dari subproposal kami itu. Oke. Berarti bagian yang sulit kalau misalkan di dalam proposal biasanya kalau aku ya, karena tahun ini kebetulan juga ikut MBKM, RAB. Gampang atau sulit, Mas? Nah, untuk RAB sendiri itu udah ada anggota yang menangani RAB-nya ya, udah ada yang nyusun RAB-nya itu udah anggapannya udah ahli banget lah gitu. Jadi ada satu anggota kami itu bendaharanya ya, Mbak Anissa itu, Anissa Yulianti itu sudah menyusun RAB-nya sedemikian rupa dengan memberi gambaran lah kalau misalkan kegiatan kita itu butuhnya apa aja, alat dan bahan yang kita butuhkan nanti sekiranya di kegiatan ini itu apa aja gitu, itu bisa dirincikan oleh Mbak Anissa itu. Jadi harga-harganya pun sudah sudah real banget ya seperti itu. Jadi RAB-nya udah bagus seperti itu. Oke, berarti kayak mungkin ada dari tim yang mungkin memang punya kelebihan kelebihan di bidang itu, kemudian nanti dari satu tim menyamakan dan menyesuaikan terkait harga-harganya gitu ya. Betul. Oke. Nah, desa udah, terus proposal udah. Kita masuk ke seleksi. Nah, sebelum seleksi, untuk proses pengajuannya bagaimana dan apakah diserahkan secara fisik atau misalkan online gitu, tahap per tahap biar teman-teman tahu. Per tahap nih? Ya. Oh, untuk proposal per tahap, yang pertama itu kita buat subproposalnya terlebih dahulu. Itu setelah sudah jadi sudah jadi subproposalnya itu disubmit melalui sister di Siakat. Itu yang submit itu ketua pelaksana, ketua tim. Itu diserahkan ke universitas seperti itu untuk diseleksi di universitasnya seperti itu. Nah, lalu jika sudah selesai submit, ditunggu untuk beberapa hari, nanti dari universitas itu akan mengumumkan proposal mana saja yang akan diserahkan ke Belmawa seperti itu. Nah, alhamdulillahnya UNED tahun kemarin itu meloloskan 20 subproposal ke Belmawa. Nah, nanti 20 subproposal ini yang sudah lolos di tahap universitas itu akan mengikuti presentasi untuk pendanaan. Itu presentasinya itu teknisnya secara Zoom di ruangan direktorat seperti itu. Nanti dari kita itu memaparkan subproposal kita yang sudah diloloskan oleh universitas itu. Nanti dari Belmawa itu menilai, bertanya-tanya juga. Nanti setelah seleksi itu ditunggu jeda berapa hari akan diumumkan proposal yang lolos untuk pendanaan seperti itu. Nah, alhamdulillahnya UNED itu tahun kemarin dari 20 subproposal yang diberikan ada 19 proposal yang didanai seperti itu. Jadi cuman satu tim yang gugur dan yang nggak apa-apa gitu. Nanti setelah didanai itu pencairan dana terlebih dahulu seperti itu, lalu pelaksanaan program ya 3 bulan ya Sen? Iya 3 bulan. Iya 3 bulan itu pelaksanaan program apa saja yang ada di proposal kita, terus keuangannya juga dipakai. Nanti itu dilaporkan di dalam logbook dan logbooknya itu setiap hari. Jadi setiap hari itu kita berkegiatan dan harus dilaporkan. Terus habis kegiatan kami memasuki PKP 2. Jadi ketika kegiatan itu berlangsung kita memasuki PKP 2 yaitu pelaporan secara virtual juga, secara presentasi apa saja yang telah kita lakukan seperti itu. Ketika di desa kita melakukan apa saja, apakah berjalan dengan lancar, apa saja permasalahannya, itu kami paparkan semuanya. Jadi setelah PKP 2 kita baru masuk ke tahap visitasi. Nah, dari PKP 2 ini sebenarnya ada seleksinya. Tapi di Universitas Jember ini alhamdulillah lolos semua. Jadi semua tim dari 19 itu lolos untuk
visitasi. 8. 8 Iya, 8 proposal. Oh iya, 8 proposal. Itu divisitasi. Divisitasi semuanya. Jadi 8 proposal divisitasi semuanya, baru di bulan selanjutnya tim Belmawa itu langsung kunjung ke tim kami di desa, langsung melihat kegiatannya secara langsung. Apakah kegiatan ini benar-benar real ada. Nah, setelah itu baru kita menunggu, setelah visitasi kita menunggu apakah semua tim ini lolos Abdidaya atau tidak. Itu tahap terakhir, yaitu Abdidaya seperti itu. Oke. Berarti Abdidaya terakhir itu di mana seluruh Indonesia ya gitu. Betul. Oke. Tadi sempat 3 bulan itu pelaksanaan. Iya. Gimana nih kalau misalkan sambil kuliah? Nah, itu pelaksanaan 3 bulan ya, itu cukup lama kalau bagi kita, dan itu pelaksanaannya itu kemarin bulan Juni, Juli sampai Agustus ya. Ya, di 3 bulan. Untungnya kan Juni, Juli ini kan libur. Nah, itu masih aman. Nah, yang ada struggle-nya itu di bulan Agustus, karena beberapa anggota kami kan yang angkatan 22 itu sudah mulai berkuliah, terus angkatan 21 juga ada yang aslab seperti itu. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatannya itu harus bisa lebih memanage orangnya, orangnya ya. Jadi kalau misalkan berkomunikasi aja, kalau misalkan kita ada kelas gitu, nanti ada yang aslab, jadi nanti ketua tim bisa lebih bijak untuk menentukan kegiatan ini harus dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Iya. Pokoknya harus di-manage dengan baik. Jadi sebenarnya yang paling penting dari PPK Ormawa ini adalah tim, kekompakan tim. Ketika tim ini membutuhkan apa saja, jadi ketika tidak salah satu tim ini tidak bisa mengikuti kegiatan, itu harus bisa menghandle. Jadi tim itu harus solid ketika PPK Ormawa, saling cover. Yang paling terpenting itu bukan kecerdasan atau apa menurut kami. Jadi yang paling penting itu adalah kekompakan tim, solidaritas itu. Yes. Seperti itu. Tuh. Kalau misalkan ini pengerjaannya tiap hari? Iya, kalau enggak sih. Kalau kegiatan itu kan misalkan kegiatannya seminggu sekali anggaplah. Nah, di seminggu ini kan misalkan kegiatan hari Minggu ya. Nah, itu kan dari hari Senin sampai hari Sabtu kan kita perencanaan kan. Jadi kayak ya sama aja kayak kita membuat acara itu, misalkan ya rapat untuk menentukan apa sih namanya itu, alat-alat yang kita butuhkan itu apa aja, tempatnya di mana. Terus kita juga berkoordinasi sama pihak desa. Siapa saja yang ingin diundang, terus mengundang yang pihak-pihak eksternal, misalkan dari dari PPL bisa, atau dari dinas-dinas untuk mengisi materi itu bisa dikomunikasikan sebelum hari H. Jadi ya bekerja setiap hari karena mepet waktunya biasanya. Pokoknya kegiatan sekecil apapun itu harus dilaporkan. Iya, seperti itu. Misalkan berkoordinasi dengan PPL itu harus kerja bakti sama di PPL pun di BPP ya, itu harus dilaporkan. Jadi semua kegiatan kita itu benar-benar dilaporkan di logbook. Oke. Berarti yang tadi seminggu itu tidak setiap hari itu melakukan kegiatan desa, tapi ada kalanya berkoordinasi, ada kalanya juga menyusun kembali gitu ya. Oke. Pada saat pengajuan ini ada perasaan nggak kayak misalkan aku sebenarnya yakin sih kalau aku lolos, atau ya udahlah submit dulu lah gitu, gimana? Ya, untuk sebenarnya kami ini tidak berekspektasi tinggi ya, soalnya dari awal mula bahwa kita ini nggak mengerti apa itu PPK Ormawa itu. Kita ini nggak mengerti PPK Ormawa. Nah, ketika kita menggeluti PPK Ormawa, selang semakin dalam semakin lama, kita ini ekspektasinya Bismillah semoga lolos pendanaan, sampai pendanaan saja. Awalnya cuma pendanaan, nah ternyata ketika pendanaan ini sudah dinyatakan lolos, kita ini semangatnya baru menggebu-gebu. Nah di situ baru kita semangat tingkat tinggi sudah ada di situ, tinggi banget di situ untuk mendapatkan Abdidaya. Nah di situ baru kita puncak keinginannya itu ada di situ. Oke. Kalau dari Mas Adam, Mas Mizan, ada keyakinan lolos, apa punya pandangan nggak? Apa sih yang kira-kira unik dari kita yang menyebabkan proposal kita ataupun yang menyebabkan kita bisa lolos hingga tahap-tahap selanjutnya? Kalau untuk itu kami yang menjadikan keyakinan untuk lolos itu dari tim UNED hanya satu yang mengambil topik Sanggar Tani Muda. Gitu. Keunikannya itu ya? Iya. Selain itu di Sanggar Tani Muda itu sudah terpampang jelas bahwa untuk mahasiswa agribisnis.
kita ini jadi selinier banget dengan Sanggar Tani Muda Iya, ini selinier banget. betul. Jadi itu kita Khusus agribisnis. Iya. Iya gitu. Wow. Jadi Sanggar Tani Muda udah kita pilih agribisnis, dan juga dari kita yang saat menyusun proposal itu dari dosen pendamping sudah ditekankan apa yang sudah tertera di buku panduan itu di proposal harus ada dan harus ditepati. Jadi ya saklek gitu, udah nggak bisa kita manipulasi lagi, nggak bisa kita ubah-ubah. Kalau misalkan di subproposal di buku panduan itu ada tulisan, ada pernyataan harus melahirkan kelembagaan baru beranggotakan minimal 20 orang. Nah, kita juga harus bisa menyusun subproposal ya semungkin apa ya? Seminimal Harus mungkin. iya, harus bisa melahirkan 20 orang tersebut. Jadi itu mungkin bisa meyakinkan pihak Belmawa jadi meloloskan proposal kita. Selain unik, kita juga harus tertib sama aturan di buku panduan. Seperti itu. Unik tertib. Ya, poinnya. unik tertib. Oke, dari tadi udah lolos implementasi. Kita kan belum tahu ya Sanggar Tani itu kemarin apa aja nih programnya atau apa aja yang udah dilakukan. Nah, langsung aja ceritain ke teman-teman. Oke, pertama dari program ya. Jadi program kami itu karena fokus ke kelembagaan petani muda, kita ingin membuat kelembagaan baru yang dimana isinya itu 20 petani muda yang akan apa ya, kita latih lah untuk mengoptimalisasi kapasitasnya tadi seperti itu. Jadi ada 5 pelatihan ya kan, di dalamnya itu 5 pelatihan yang kita terapkan ke 20 orang tadi di kelembagaannya. Yang pertama itu ada pelatihan manajemen organisasi. Nah, di manajemen organisasi ini kami mengambil narasumber dari dosen Faperta itu untuk apa ya, untuk mengedukasi lah bagaimana cara mengelola organisasi, bagaimana manajemen sumber daya manusianya yang baik. Jadi untuk menyatukan pikiran-pikiran orang-orang yang tadi ini dalam satu wadah seperti itu. Yang kedua itu ada pelatihan pengolahan ya. Manajemen apa namanya? Apa ya? Ini budidaya. Nah, karena nanti lima pelatihan ini itu bakal apa namanya? Berhubungan seperti itu. Yang pertama budidaya, yang kedua itu budidaya. Budidayanya tuh kita ada budidaya semangka sama cabai ya. Nah, nanti yang pelatihan ketiga baru ada pengolahan produk dari semangka sama cabainya itu. Tuh, terus menitikan saya. Boleh dikat nggak di sini? Langsung aja. ayo wes, ulang nggak? Cut. Oke. Ya. Apa sih? Apa ini program? Benar. Kelembagaan. Masih mencari. Manajemen Organisasi, budidaya. Budidaya ketelu. 4 pengolahan, 5 pemasaran. Budidaya pengloro. Gitu. Iya, budidaya pengloro. Yang pertama itu pembuatan pupuk iku, yang kedua Saya pengaplikasian. Saya Kalau udah bilang ya, Yes. kalau udah bilang. Iya. Aku ilang Zan. Iya. Iya, Mizan. Hah? Pengloro. Enggak apa. Budidaya nih. Manajemen organisasi, budidaya. Pestisida. Terus yang kedua itu pengaplikasian, yang ketiga itu pengolahan produk, pemasaran, yang terakhir Pemasaran. 4 ya. 5 apa kah? 4 ya. Tuh lali ini. Sorry lur, kurang saya gitu. Enggak apa. Manajemen organisasi, pelatihan budidaya, terus pelatihan pengolahan produk, pelatihan pemasaran produk. Wes, pemasaran. 4 ya. 4. Oh, empat. Sing pertama ini launching. Oh, launching ya. Programnya 4 ya. Programnya 4. Ulang dari nanya yang program itu wis. Oke. Aku loro tak? Langsung aku apa? Iya wis, nanti singkat. Nah. Udah. Oke. Sengaja. Udah langsung? Oke, tadi udah Sanggar Tani, kemudian kita juga ingin tahu nih ngapain aja program kerjanya yang sudah dilakukan gitu ya. Mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman di rumah yang ingin mengikuti PPK tahun ini. Oke, jadi di Sanggar Tani Muda itu kita punya 4 program kerja. Yang pertama itu pelatihan organisasi. Jadi pelatihan organisasi itu mengambil narasumber salah satu dosen Faperta yang expert di bidangnya. Terus di situ anggota-anggota Aksa Tani ini dilatih untuk memanajemen organisasi, dari manajemen sumber daya manusia sampai manajemen nanti produknya itu bagaimana, seperti itu. Terus yang kedua ini ada pelatihan budidaya. Nah, pelatihan budidaya ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu pelatihan budidaya untuk perawatan tanaman, dan yang kedua itu pengaplikasian. Nah, untuk yang
perawatan tanaman, kita itu memberikan materi terkait pembuatan pupuk PSB dan juga pestisida nabati untuk tanaman semangka dan cabai. Itu spesifiknya. Nah, itu pematerinya dari BPP Arjasa. Lalu yang kedua itu pengaplikasian kan tadi. Nah, pengaplikasiannya itu langsung di lahan cabai sama semangka milik Aksatani seperti itu. Dan yang ketiga itu ada pelatihan ini apa namanya? Pengolahan dari semangka dan juga cabenya tadi. Yang semangkanya itu jadi sirup, namanya itu suko sirup, dan yang cabai ini diolah menjadi sambal, itu namanya suko sambal. Dan juga ada request dari anggota Aksataninya itu untuk membuat yang berdasarkan jagung ya. Nah, itu jadi trichoderma. Trichoderma itu agen hayati untuk tanamannya seperti itu. Jadi kita juga menghasilkan 3 produk. Anggapannya seperti itu. Terus yang terakhir, sudah dibuat produknya pasti kan butuh pemasaran. Nah, yang terakhir ada manajemen pemasaran, pelatihan pemasaran. Itu juga kita ngambil pemateri dari Dinas Koperasi untuk membantu bagaimana cara pemasaran. Jadi bisa pemasaran itu bisa baik lah dari produknya seperti itu. Oke, tadi banyak banget ya aku dengar sampai mulai dari pembuatan hingga pemasaran ya. Nah, kalau PPK ini bentuknya pengabdian, implementasi program, kebutuhan pembiayaan selama pengabdian itu bagaimana? Apakah dari proposal yang tadi sudah diajukan langsung cair atau bagaimana nih sistemnya untuk awal mula teman-teman ketika mau implementasi? Iya, kalau untuk pembiayaan selama kegiatan berlangsung itu dari PPK Ormawa itu kemarin dibagi menjadi 2 termin. Jadi untuk termin pertama itu kita gunakan ketika kegiatan berlangsung untuk persiapan kegiatan untuk apapun, dan juga untuk yang termin kedua kita gunakan untuk kegiatan budidaya di sana. Nah, di sana kita juga memerlukan cukup banyak akomodasi sehingga kita juga perlulah untuk menggunakan biaya tersebut seperti itu. Berarti 3 bulan itu dibagi menjadi 2 termin. Iya. Oke. Dari proposal pastinya akan ada output yang sudah direncanakan akan terwujud. Nah, gimana proses dari tim Aksatani merealisasikan itu? Realisasikan proposal ya? Ya, rencana yang sudah tadi ingin diwujudkan. Gimana? Ya, rencananya ya langsung aja gitu, kita eksekusi sesuai dengan subproposal yang udah kita buat gitu. Rencana-rencananya yang kayak pelatihan-pelatihan tadi itu langsung kita realisasikan aja, dan itu jadwalnya kita atur lagi. Misalkan pelatihan yang pertama itu di minggu pertama setelah pencairan dana. Nah, itu nanti jaraknya misalkan ke pelatihan yang kedua itu jedanya 1 minggu lagi seperti itu. Nah, itu di dalam persiapannya seminggu itu yaitu kita berdiskusi lagi bagaimana siapa yang isi materi nantinya gitu. Nanti kegiatannya mau diisi apa aja itu nanti ya kita diskusikan lah bersama seperti itu. Jadi mungkin bisa langsung diskusi aja sama timnya itu baiknya gimana untuk pelaksanaan kegiatannya seperti itu. Oke. Kalau misalkan ini Mas, gimana reaksi dari desa tadi terhadap program Sanggar Tani ini? Utamanya tadi aku dengar minimal 20 pemuda ya, targetnya itu. Nah, gimana? Ya, untuk ketika kegiatan berlangsung di sana, untuk reaksi dari masyarakat, alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi yang cukup baik. Apalagi ketika kegiatan itu berlangsung di salah satu tokoh desa. Nah, kita mendapatkan salah satu human hero di sana, yaitu ya kami sebut saja, yaitu Bapak Haji Lutfi. Di sana beliau itu sangat berperan penting dalam kegiatan kami. Karena setiap apapun yang kita perlukan itu beliau menyediakan. Bahkan rumahnya itu, ketika kegiatan berlangsung, rumahnya itu menjadi lokasi utama kita untuk melaksanakan suatu kegiatan. Nah, di sana juga kita mendapatkan dukungan dari desa, kita juga mendapatkan dukungan dari masyarakat, kita juga mendapatkan dukungan dari dinas-dinas terkait bahkan. Jadi seperti itu. Alhamdulillah ya. Ya. Untuk kalau misalkan tadi udah hal-hal yang mungkin menyenangkan, tantangan terbesar dari selama pengabdian di desa apa nih Mas yang perlu kita minimalisir apabila ingin ikut? Tantangan sebenarnya ya banyak lah, nggak ada yang namanya kegiatan itu mulus-mulus aja gitu ya kan.
Ya tantangan terbesar mungkin yang pertama yaitu komunikasi ya, masalah bahasa terutama. Kebetulan desa yang kita jadikan untuk pengabdian ini, Desa Sukowirya itu mayoritas masyarakatnya itu berbahasa Madura. Seperti itu. Nah kami dalam satu tim 15 orang ini yang bisa berbahasa Madura itu cuma 2 orang. Tiga orang. 3 sampai 4 lah. 3 sampai 4 yang bisa berbahasa Madura. Nah, jadi kuncinya untuk bisa masuk ke dalam masyarakat itu kan pertama komunikasi kan. Jadi ya udah, yang 3 orang ini kita jadikan kunci untuk berkomunikasi dengan perangkat desa, dengan desa-desa warga desanya juga gitu, untuk minta izin kan bisa lebih enak gitu, lebih nyaman seperti itu. Jadi yang pertama itu ya permasalahan komunikasi. Terus yang kedua untuk permasalahan ketika kegiatan itu menurut kami itu ada di anggota itu sendiri. Partisipasi. Partisipasi. Jadi partisipasi dari masyarakat desa itu dari tim Aksatani. Itu kan kita mengumpulkan dari semua masyarakat yang tergolong muda ya. Dari usia 15 sampai 39 tahun. Di sana itu masyarakat yang usia tersebut itu mayoritas bekerja. Jadi kita melakukan kegiatan itu harus memiliki waktu yang tepat dalam berkegiatan di situ. Nah, apalagi ketika masyarakat itu free atau tidak ada kegiatannya itu di malam hari, itu menjadi kita tantangan. Jadi kita harus meluangkan waktu, kita harus berkumpul dengan mereka, dengan beliau-beliau untuk berkomunikasi, untuk berdiskusi bagaimana baiknya kegiatan. Tapi untuk kegiatan kita yang program utamanya kita laksanakan ketika sore hari, karena waktu sore hari itu juga kebanyakan masyarakat yang bekerja bertani itu tidak ada kegiatan. Jadi kegiatannya itu fokus ke sore hari, dan juga apalagi ibu-ibu itu. Ibu-ibu partisipasinya sangat antusias sekali dengan kegiatan itu. Ketika pengolahan ya. Karena kegiatannya masak-masak aja. Sirup, sambal, terus alat-alatnya kan sudah kami sediakan. Jadi ibu-ibunya ya seneng aja gitu. Jadi sangat menerima lah gitu. Penyesuaian kuncinya ya, betul. Bahasa, penyesuaian jam kerja tadi. Wow. Itu tantangannya teman-teman. Kalau kita masuk ke Abdidaya nih, awal mula gimana nih? Ada seleksi lagi atau gimana pas udah di Abdidaya? Oh, udah di acara Abdidayanya. Oke, untuk acara Abdidayanya itu sudah langsung ya, karena itu setelah visitasi langsung ada pengumuman tim-tim yang lolos Abdidaya dan pihak-pihak yang diundang untuk ikut acara Abdidaya seperti itu. Nah, kita langsung udah koordinasi ya sama tim task force, udah langsung berangkat. Di Abdidayanya itu sudah tidak ada seleksi-seleksi lagi karena itu malam puncak ya. Itu seperti itu. Jadi acara puncak dari rangkaian acara PPK Ormawa, di situ sudah ada rangkaian acara yang sudah disusun, mulai dari semi lokakarya, ada juga poster untuk stand seperti itu. Jadi benar-benar acara untuk apresiasi saja seperti itu. Jadi nah itu untuk kerennya UNED lagi gitu. UNED itu sangat menurut kami itu UNED sangat besar di Abdidaya namanya seperti itu. Karena waktu itu UNED itu berdampingan dengan IPB. Langsung berdampingan dengan IPB. Jadi sangat mempunyai power sekali Universitas Jember di PPK Ormawa. Apalagi waktu malam puncak itu Universitas Jember alhamdulillah juga mendapatkan nominasi yang cukup banyak, meskipun dari tim Himaseta, PPK Ormawa Himaseta itu belum mendapatkan apresiasi, belum mendapatkan nominasi tersebut. Tapi itu sudah menurut kami sudah sangat melampaui dari sebelum-sebelumnya, melampaui dari ekspektasi kami bahwa kita ini lolos Abdidaya seperti itu, dan kita juga tidak terlalu berharap untuk mendapatkan nominasi tersebut. Dari jumlah udah banyak banget ya. Udah. Keren banget itu menurut aku. Nah, setelah mendapat kabar Himaseta berangkat, ada persiapan tertentu kan yang disiapkan oleh Himaseta? Untuk persiapan udah pasti ada ya, karena kita juga berkaca dari Abdidaya 2 tahun lalu itu kan dilaksanakan di UNED ya. Seperti itu. Jadi kita udah tahu kayak bocorannya di Abdidaya itu ngapain aja. Terus kita juga sudah ada sosialisasi Abdidaya dari pihak Udayanaya langsung, itu secara Zoom virtual, dan itu sudah diikuti dengan baik oleh tim-tim kami. Jadi kita udah tahu rangkaiannya apa saja, orang-orangnya dibagi nanti ke acara apa-apa aja seperti itu.
Dan yang persiapan yang paling terlihat itu adalah persiapan untuk stand produknya nanti di Abdidaya itu. Jadi alat-alat atau bahan-bahan yang kita butuhkan untuk menghias stand itu sudah disiapkan dari sebelum kita berangkat Abdidaya. Dan itu berlaku untuk semua tim. Jadi di sana itu sampai langsung dikasih nomor nomor standnya. Habis itu udah langsung menghias seperti itu. Nanti ada penilaian juga terkait kreativitas, juga produknya apa aja. Ya, jadi udah tinggal presentasi lah gitu di depan juri-juri dari Belmawa seperti itu. Udah terbiasa lah ya, udah hafal. Iya. Kemudian udah persiapan, udah berangkat ke Bali, udah kemarin naik apa nih, terus makannya gimana gitu, berapa hari, ngapain aja gitu kan? Iya, untuk kita di sana itu 5 hari. 4 hari. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Kita di sana sudah semuanya, akomodasi, konsumsi semuanya sudah disiapkan oleh Universitas Jember. Jadi kita di sana sudah benar-benar difasilitasi oleh Universitas Jember, dan kita sangat mengapresiasi itu Universitas Jember. Ya itulah. Alhamdulillah itu. Iya, itu jadi kita sudah tidak perlu mengeluarkan apa-apa. Iya. Jadi dari mulai kendaraan kita di sini naik bis, terus nanti naik kapal untuk nyebrangnya. Dan hotel sampai makan, konsumsi dan lain-lain itu udah ditanggung semua oleh Universitas Jember. Jadi kami sudah tinggal mengikuti Abdidaya, itu aja. Oke. Kesannya paling menyenangkan dan paling menyedihkan selama di Bali. Menyenangkan, menyedihkan. Apa nih Mas, boleh di-spill? Menyenangkan dan menyedihkan. Kalau kesan terus terang saja sangat mengesankan, sangat senang sekali kami di sana. Ya menurut kami, kapan lagi kita berangkat ke sana kalau tidak sekarang gitu. Apalagi momentum seperti itu menurut saya tidak akan didapat ketika kita lulus dari perkuliahan seperti itu. Jadi kita berkumpul dengan seluruh mahasiswa se-Indonesia dan melakukan kegiatan bersama, itu menurut kami sangat mengesankan sekali. Untuk kesan yang kurang menurut kami tidak ada, karena itu have fun. Karena have fun di sana. Have fun sudah. Udahlah berangkat, udah tinggal programnya juga udah ada. Ya udah gitu aja. Seru kok. Oke, paling memorable aja apa nih? Paling tidak bisa terlupakan gitu selama PPK. Ya, mungkin dari setiap anggota itu punya memori sendiri-sendiri ya. Udah punya kayak ingatan masing-masing. Cuman kalau dari saya pribadi, yang paling memorable saat Abdidaya itu pertama, karena saya pertama kali ke Bali ya, jadi saya bisa tahu tuh Bali itu kayak gimana sih. Nggak cuma lihat di IG, di TV, dari omongan orang-orang, terus makanan-makanan Bali itu juga saya baru pertama kali makan, jadi ya cocok-cocok aja gitu. Itu paling memorable gitu. Kalau dari Saya paling memorable di Malam Puncak. Terus terang saja bahwa di Malam Puncak itu kami sangat memorable. Bagaimana antusiasme seluruh mahasiswa se-Indonesia, bagaimana kekompakan tiap-tiap tim se-Indonesia, tiap universitas, itu sangat melekat di dalam pikiran saya, karena kekompakan satu universitas itu di sana sangat dikorbankan. Seperti universitas lain ada yang mengucapkan Dilya seperti apa, dan kita juga di sana itu tidak mau kalah, Universitas Jember tidak mau kalah, sehingga di situ ada energi yang cukup kuat untuk jadi semangat. Iya, oke. Vibes-nya yang vibes nggak bisa untuk diulang ataupun nggak bisa dibuat di sini, karena memang hanya terjadi satu kali gitu ya. Betul. Dari seluruh proses PPK, pengajuan sampai menjadi peserta Abdidaya, hal-hal yang perlu kita ketika ingin menjadi mengikuti peserta Abdidaya, peserta PPK, apa yang harus diwaspadai supaya Agriners bisa maksimal untuk ikut program PPK? Oke, pertama yang harus diwaspadai atau yang harus disiapkan dengan matang ya. Yang pertama bagi saya itu desa dan juga tim. Nah, desa untuk kita pengabdian itu harus disurvei dengan baik, harus melihat kalau desa ini memiliki potensi untuk kita kasih kegiatan untuk mengimplementasikan kegiatannya itu. Yang pertama itu desanya harus mendukung. Terus yang kedua itu dari timnya itu harus memiliki kekompakan yang baik. Misalkan dalam tim itu kan harus saling menutup atau mengcover lah seperti itu. Jadi harus jadi satu tim yang baik seperti itu.
Ya mungkin tips dari kami untuk agriners itu nanti yang akan mengikuti PPK Ormawa, alangkah baiknya untuk menentukan lokasi kegiatan itu sebaik mungkin, seperti kita konsultasi dengan Bapak Ibu dosen, apalagi Bapak Ibu dosen yang sering mengikuti kegiatan pengabdian, itu mungkin lebih kita sarankan untuk berkomunikasi dengan beliau, sehingga kegiatan di sana itu sudah memiliki komunikasi yang cukup baik dengan masyarakat sekitar, dan juga kegiatan kita ketika berlangsung juga akan berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, dari keseluruhan kita udah, tapi belum di-spill siapakah dosen pembimbing dari Itu. PPK Ormawa Aksatani ini? Iya. Kita mau mengucapkan dan sekalian nyepil juga siapa dosen pendamping kita itu. Terima kasih banyak untuk Ibu Ratih Apri Utami selaku dosen pendamping tim PPK Ormawa Himaseta 2024 karena beliau berperan banyak dari mulai penyusunan proposal, adanya permasalahan. Jadi sudah menjadi ibu kita bersama lah. Jadi kalau ada permasalahan itu kita cerita, nanti diberikan solusi dan sebaliknya saling melengkapi seperti itu. Jadi penting banget. Dari Ibu Ratih ya berarti. Oke, baik banget. Setelah tahu banyak juga pihak-pihak lain yang ikut terlibat, ternyata peran dalam mendukung kesuksesan tim PPK Himaseta ini buat Mas Mizan, buat Mas Adam, saran apa nih yang bisa diberikan kepada teman-teman untuk dipersiapkan lebih matang ketika sebentar lagi sudah mulai perekrutan gitu ya, perekrutan PPK Ormawa? Ya mungkin saran untuk teman-teman sekalian yang akan mengikuti PPK Ormawa, silakan untuk mencari apa basic dari dirinya sendiri, seperti apakah kita ini memiliki bidang kompeten di bidang dokumentasi ataupun di bidang pengelolaan dana ataupun bidang yang lain, sehingga dalam kegiatan PPK Ormawa sudah mengetahui kita ini basicnya berada di mana, seperti itu. Jadi ketika kegiatan berlangsung kita ini bisa fokus kepada keahlian kita, seperti itu. Ya, gak bingung lagi ya, jadi udah siap ketika penyelenggaraan program, kita udah tahu pembagiannya enak gitu. Iya, betul. Kalau dari Mas Adam sama? Ya, kira-kira sama lah itu pembagiannya tadi, karena setiap orang kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya, dan di satu tim itu harus punya komposisi yang pas menurut saya, karena di PPK Ormawa itu juga mengelola media sosial kan. Nah, di situ juga perlu orang-orang yang bisa mengelola media sosial dengan baik, mulai dari desain, mulai dari pamflet, dan untuk media sosial itu bisa naik seperti itu cukup penting. Orang-orang yang di media, kebetulan Mas Mizan juga megang media sosial Aksatani seperti itu. Terus juga orang-orang yang bisa menyusun RAB kayak di awal tadi itu juga perlu, dan yang bisa berkomunikasi dengan baik, memiliki emosional yang stabil dan lain-lain. Itu penting. Oke, ini udah keseluruhan udah dari aku, tapi ternyata ada nih dari teman-teman agriners yang ingin bertanya langsung kepada Mas Adam dan juga Mas Mizan. Berkenan nggak kira-kira? Boleh Bang, silahkan. Oke, ada 3 penanya nih. Kita ambil dari question box di Instagram yang udah dibagiin dari Kim Habibi. Kalau udah ikut PKM, apa boleh ikut ini juga gitu? Langsung dijawab. Jawabannya tidak, karena kegiatan PKM dan PPK ini kegiatannya berlangsung secara bersamaan. Jadi dulu saya juga pernah sih berpikiran seperti itu. Aku ingin mengikuti kedua-duanya. Jadi ketika salah satu tidak lolos, setidaknya yang satu lolos, seperti itu. Ternyata infonya tidak boleh. Jadi harus memilih salah satu. Ya pintar-pintar dari teman-teman sekalian untuk memilih mana peluang yang sekiranya akan meningkatkan Kapasitas. ya. Kalau konversinya itu gimana? Kan kalau misalkan duanya ikut gitu ya, konversinya gimana, kan bingung gitu ya. Jadi harus satu aja gitu kan. Jadi satu saja. Iya, itu. Iya. Oke, pertanyaan kedua dari wd.ana. Siapa orang di tim yang paling mageran, paling satset, paling disiplin, dan paling guyonan? Ada 4. Mageran, satset, disiplin, guyonan. Ini harus banget ini. Ini dari Mizan 4, dari saya 4. Ya boleh lah, atau dua-dua. Ada aja. Kayaknya udah terjawab sebenarnya yang paling guyonan ini. Yang pertama siapa ini? Mager.
Iya, mager. Yang pertama yang paling mager siapa ya? Mizan. Paling mager. Ya, Mizan. Terus Oke. yang kedua Paling satset. Paling satset. Fahmi itu paling Dia satset. itu kalau ketika ada jadwal kumpul jam 01.00, dia itu jam 12.30 itu udah OTW dia. Udah sangat keren banget. Udah, pokok itu yang Oke. kedua paling satset tuh Fahmi. Iya. Itu dari prodi penyuluhan dia. Oke. Ya, BTW gitu. Terus yang ketiga apa tadi? Disiplin. Paling disiplin ya Mas Aji. Oh, Ya, Mas Mas Aji Aji. gitu. Atau bisa yoga. Nah, Iya, yoga itu sama juga yoga. disiplin. Oke. Sama-sama disiplin lah. Terus Oke. yang terakhir paling guyonan. Gak usah nanya lah, kalau itu gak usah nanya. Sudah lihat ya pemirsa. Sudah bisa dilihat dari raut mukanya ini udah kelihatan ini. kan Oke. ini kan semua satu gitu. Ya udah lah. Yang paling Iya. guyonan Mencair suasana gitu ya, ya. kalau dari saya yang paling guyonan Saya sendiri. siapa ya? Ya saya sendiri aja gitu. Ya udah. Ngaku aja, ngaku. Sesulit itu kan ya. Udah, Mbak Yasa. Nah, itu paling guyonan. Oke. Pertanyaan ketiga, yang terakhir nih dari Ano.fa. Apa ada anggota yang hilang-hilangan? Anggota yang hilang-hilangan. Alhamdulillah nggak ada ya. Jadi apa? Tim kita itu kompak dan juga sportif. Jadi apabila ada perkumpulan ya ikut dengan jam yang sudah ditentukan itu sudah on time. Terlebih Fahmi itu tadi. Terus ya sportif aja untungnya tim kami, nggak ada yang hilang-hilangan, itu nggak ada. Karena kami juga rutin dalam 1 bulan sekali itu evaluasi tim. Jadi apa saja permasalahan, terus ada takutnya kan kalau dalam tim itu kan individu per individu itu suka ada masalah gitu. Nah itu kita bicarakan dengan baik karena ya untuk kebaikan program kita sendiri gitu. Karena kalau misalkan sudah tiap orang ini ada yang tidak baik gitu kan, itu bakal merusak banget satu tim kan. Jadi harus dirawat dengan baik timnya itu. Oke. Super tim banget. Super tim. Oke, karena kita udah belajar banyak hal nih, kita sudah sampai pada sesi akhir. Oke. Boleh berikan closing statement terbaik kepada sahabat Agriners? Oke, untuk closing statement dari saya, mungkin siapkan diri dengan matang dan juga siapkan waktu, siapkan tenaga, siapkan pikiran, apalagi ketika kita berada di jenjang perkuliahan. Kapan lagi kita mendapatkan momen-momen seperti ini ketika kita tidak berada di perkuliahan seperti itu. Oke. Kalau dari saya pribadi, buat teman-teman di luar sana yang udah nonton podcast kita itu terima kasih. Terus juga semoga dapat ilmu atau insight yang baru untuk ya kalian pelajari sendiri seperti itu. Dan pesan saya untuk teman-teman di luar sana, ikuti semua kegiatan yang itu baik untuk diri kalian sendiri. Karena yang ingin saya ucapkan itu apa ya? Ketakutan itu hanya ada di pikiran kalian sendiri, dan ketakutan itu belum tentu terwujud apabila kalian mengikuti kegiatan tersebut. Jadi ketakutan itu cuman yang ada di pikiran kita, padahal yang kita pikirkan itu belum tentu nanti ada. Akan terjadi itu. gitu. Iya, kalau bahasa kerennya overthinking. Ya. Gitu. Jadi lakukan apa yang kalian mau lakukan, jangan terhalang dengan omongan orang lain, seperti itu. Positif aja. Semangat. Oke. Semangat. Aku ucapkan terima kasih kepada Mas Adam dan juga Mas Bizan yang udah mau hadir dalam podcast kali ini. Semoga seluruh insight yang dibagikan bisa bermanfaat bagi para penonton dan pendengar setiap podcast CDM. Sebelum aku tutup, jangan lupa ikuti edisi Kupas Tuntas PPK Ormawa kali ini, dan jangan lupa follow Instagram dan juga subscribe YouTube ACDM. ACDM, Real Talk for Real Life.